Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Yudi hari ini. Kita akan mabar ya. Mabar main bareng, bukan main bareng tapi main sambil belajar. Main dan belajar. Nah, kita mau mabar apa nih? Hari ini kita mau mabar PPKN ya, tema 5 muatan pembelajaran PPKN. Oke, langsung aja kita mulai. Kita coba latihan soal-soalnya. Ini dia. Semangat kebersamaan dan tidak membeda-bedakan dalam berteman adalah pengamalan nilai Pancasila dari sila ke semangat kebersamaan, tidak membeda-bedakan. Berarti semangat persatuan nih. Jadi jawabannya adalah sila ketiga. Karena sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Penerapannya seperti ini. Jadi jawabannya adalah sila ketiga. Lanjut. Kita nyalain musiknya ya biar tadi sepi banget. Oke, lanjut. Sikap yang tepat bila ada teman yang sedang berkelahi adalah, kalau ada teman yang berkelahi ngapain? Ayo. Ya, kita harus kita pisahin ya. Jangan mentang-mentang teman kita lagi berantem terus kita ikut-ikutan berantem belain teman. Enggak, kita harus pisahin. Enggak boleh ya. Enggak boleh ada permusuhan ya. Harus kita lerai, melerai mereka jawabannya ya. Oke, next. Teks proklamasi diketik ya. Yang ngetik siapa nih? Beliau adalah Sayuti Melik. Jawabannya Sayuti Melik. Gampang kan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Organisasi pergerakan nasional yang pertama di Indonesia adalah organisasi secara nasional ya, seluruh Indonesia. Pertama kali itu adalah Budi Utomo. Ya, Budi Utomo termasuk organisasi nasional pertama tuh. Ada sih beberapa organisasi lainnya, tapi kalau untuk di ranah pendidikan biasa Budi Utomo ya. Jawabannya Budi Utomo. Kalau Sumpah Pemuda itu bukan organisasi ya. Sumpah Pemuda bukan organisasi. Oke, lanjut. Persatuan dan Kesatuan Indonesia diawali dengan adanya. Nah, kalau Sumpah Pemuda ini awal dari semangat persatuan dan kesatuan Indonesia. Semangat persatuan dan kesatuan nasional diawali dari ini dia, namanya Sumpah Pemuda, peristiwa Sumpah Pemuda. Habis itu baru ada namanya organisasi nasional, Budi Utomo dan sebagainya. Oke, ini jawabannya Sumpah Pemuda ya. Semangat persatuan dan kesatuan tuh awalnya tuh dari Sumpah Pemuda. Ingat, Sumpah Pemuda apa aja isinya? Ada 3 tuh isinya ya. Intinya mengaku satu bertanah air, bertumpah darah satu yaitu tanah air Indonesia. Mengaku satu bangsa yaitu bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Gak boleh lupa tuh. Harus kita ingat itu, persatuan kesatuan. Jadi gak boleh ada tawuran antar beda sekolah atau antar kelas. Oke, lanjut. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini adalah semboyan negara kita ya. Kalau di lambang di lambang Garuda Pancasila itu di bawah tuh yang dipegang, yang dicengkram oleh si Garudanya, tuh ada tulisan di situ Bhinneka Tunggal Ika. Itu semboyan negara kita tuh. Artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Indonesia ini beda-beda tapi tetap satu. Kita tetap satu, Indonesia. Next question. Kita harus menenggang perasaan orang lain, mengenal dan memaklumi kelebihan serta kekurangan orang lain demi menjaga persatuan kesatuan. Sikap tersebut disebut menenggang perasaan. Itu namanya toleransi. Jawabannya toleransi. Lanjut. Teks proklamasi dibacakan oleh, nah tadi kan yang ngetik Sayuti Melik. Terus yang membacakan adalah Insinyur Soekarno. Ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, tapi yang membacakan hanya Soekarno ya. Jadi jawabannya adalah Soekarno. Soal berikutnya. Bahasa persatuan
bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Kebayang gak sih dulu tuh orang Indonesia tuh banyak banget gitu kan, suku-sukunya masing-masing punya bahasa daerah, terus bisa kompak, yaudah bahasa kita bahasa Indonesia gitu. Hebat banget kan? Nggak ada yang coba kalau misalkan egois, misalkan mentang-mentang orang Jawa ini paling banyak, udah bahasa persatuannya bahasa Jawa aja, atau udah bahasa Melayu aja, atau bahasa Kalimantan aja. Tapi tidak ada yang egois, terus akhirnya sepakat membuat bahasanya adalah bahasa Indonesia. Itu beda dengan bahasa Melayu, beda dengan bahasa Jawa. Jawabannya adalah bahasa Indonesia. Next question. Yang termasuk upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan di sekolah adalah upayanya. Ya, berarti saling menghargai, saling menghormati, saling mengenal, toleransi. Ya itu. Jawabannya itu ya. Mempertahankan persatuan kesatuan, saling mengenal, toleransi, terus saling menghargai. Sini jawabannya apa ya? Ya, respect dan recognize. Respect tuh menghargai, recognize tuh mengenal dan memahami dengan baik. Ya. Kalau udah kenal, pasti bakal memahami. Ya, kita akan memahami gitu ya, menolerir. Misalkan ada yang kayak gini, orang kan sikapnya beda-beda, karakternya beda-beda. Ada yang pemalu, ada yang pemarah. Nah, kita harus pahamin, kita harus terima itu. Teman-teman kita memang seperti itu. Jadi kita paham nih apa yang harus kita lakukan kalau kepada teman yang pemalu, kepada teman yang atau ada teman yang gampang tersinggung gitu. Oke, lanjut. Salah satu tindakan yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang dapat membahayakan nih, berarti yang bisa memecah belah gitu ya. Misalkan rasisme. Rasisme tuh kita membeda-bedakan, terus mengucilkan orang yang berbeda. Misalkan nih ada teman kamu yang beda sendiri sukunya, atau misalkan ada orang Papua, atau ada orang Kalimantan, atau ada orang Bali, ada orang yang menurut kamu itu baru kamu lihat, terus kamu ngata-ngatain dia gitu karena perbedaannya, misalkan warna kulitnya atau rambutnya atau cara ngomongnya agak sedikit berbeda. Nah, kita nggak boleh kayak gitu. Terus atau juga kita nggak boleh ngerasa paling jago, paling hebat. Kita ngerasa sukunya yang paling hebat. Orang misalkan orang Betawi nih Jakarta nih gitu. Lu orang mana lu gitu. Nggak boleh kayak gitu. Atau orang Jawa nih yang paling terkenal karena paling banyak penduduknya. Nggak boleh gitu. Kita semua sama. Jadi tidak boleh membeda-bedakan. Nggak boleh ngerasa sombong, ngerasa lebih hebat daripada yang lainnya juga, itu nggak boleh. Ya, karena itu dapat memecah belah, merusak, membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, ini jawabannya, menganggap budaya sukunya paling tinggi. Gak boleh ya. Sama mau Papua, mau Jawa, mau Sunda, Betawi, Batak, Padang, Minang, Dayak, apalagi Indonesia itu kaya dengan ragamnya, dan kita harus tetap menghormati, tetap mengenal, kita tetap support gitu ya. Ya, keunikan itu, perbedaan itu yang membuat kita menjadi keren. Lanjut. Panas ya. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia menjadi tanggung jawab. Nah, tanggung jawab siapa nih? Tanggung jawab kita semua lah. Tanggung jawab semua rakyat, semua masyarakat wajib bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Bukan tanggung jawab pemerintah doang, bukan tanggung jawab presiden doang, bukan tanggung jawab TNI, Polri. Tapi semua wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Oke, kita lanjut. Belum dicek. Jadi jawabannya harusnya seluruh rakyat Indonesia wajib bertanggung jawab tuh. Manusia selalu membutuhkan orang lain dalam setiap aktivitasnya. Oleh karena itu, manusia juga disebut sebagai makhluk. Makhluk apa, ayo? Tahu nggak? Kita cek ya. Jawabannya makhluk sosial. Makhluk sosial. Next. Jadi manusia itu makhluk yang tidak bisa tinggal sendiri, pasti butuh orang lain. Dari kita lahir sampai kita mati, pasti kita butuh orang lain. Nggak bisa kita ngapa-ngapain sendiri, nggak bisa, nggak mungkin. Jadi nggak boleh sombong jadi manusia ya. Karena kita adalah makhluk sosial, kita butuh siapapun. Next. Nilai utama yang dapat dipetik dari peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda ini awal dari semangat persatuan dan kesatuan. Jadi nilai utama yang dipetik tuh ya semangat persatuan dan kesatuannya itu. Ya, semangat bersatunya jawabannya. Ya, semangat persatuan dan kesatuan.
Kita lanjut. Persatuan dan Kesatuan Indonesia diawali dengan adanya tadi peristiwa Sumpah Pemuda. Itu tuh awalnya motornya yang menggerakkan persatuan dan kesatuan itu diawali oleh Sumpah Pemuda tahun 1928. Dari sebelum Indonesia merdeka kita udah ngerasa, oh kita satu nih, kita saudara nih, kita sama-sama begini nih, kita bertumpah darah satu nih, tumpah darah Indonesia, bangsa satu, bangsa Indonesia. Mantap sekali orang-orang pemuda-pemuda sebelumnya ya. Peristiwa Sumpah Pemuda. Makanya please, kita sebagai anak muda, sebagai anak-anak remaja, ya, anak-anak, jangan memecah belah gitu, jangan musuh-musuhan, jangan tawuran, ya. Karena Indonesia ini seperti ini, ya, itu susah. Buat jadi satu, buat memerdeka itu susah. Kita butuh persatuan dan kesatuan, dan kita harus jaga. Lanjut, gotong royong adalah salah satu cara masyarakat Indonesia dalam melaksanakan kegiatan masyarakat. Nah, ini contohnya misalkan kerja bakti ya. Hal itu adalah wujud dari kebersamaan, persatuan, dan kesatuan. Manfaat yang didapat dari sikap tersebut adalah manfaat dari gotong royong apa aja, yuk? Kita lihat di sini jawabannya apa? Manfaat dari gotong royong, mempermudah dan mempercepat pekerjaan ya. Ya, kalau kita kerjain sama-sama kan kerjanya jadi mudah, jadi cepat. Terus kalau kita bareng-bareng, kalau ada kegiatan-kegiatan gotong royong gitu, kita jadi saling kenal sama tetangga, kita jadi saling berasa kekeluargaannya dan sebagainya. Jadi manfaatnya itu banyak ya sebetulnya. Kita lanjut soal berikutnya. Isi proklamasi. Nah, isi proklamasi ya, teks proklamasi ini isinya didiskusikan oleh siapa? Ada yang tahu? Isi proklamasi didiskusikan oleh ada 3 orang nih. Siapa aja yo? Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Yang kedua Muhammad Hatta. Yang ketiga adalah Ahmad Subarjo. Jadi 3 orang inilah yang diskusi. Isi teksnya apa ya? Proklamasi. Isinya didiskusikan oleh 3 orang. Itu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Oke, diingat baik-baik ya. Lanjut ke soal berikutnya. Puncak kemerdekaan Indonesia adalah ketika adanya. Nah, puncak kemerdekaan Indonesia itu merdeka pada saat apa? Yang menandakan bahwa Indonesia sudah merdeka itu apa? Yaitu pada saat tadi peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi itu menjadi seperti pengumuman gitu ya. Indonesia mengumumkan kepada dunia, Indonesia ini sudah merdeka. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah pembacaan teks proklamasi. Ya, pembacaan teks proklamasi. Lanjut ke soal berikutnya. Thalia, Radit, dan Alfian berasal dari daerah yang berbeda-beda, namun mereka menjadi teman satu kelas. Dalam kesehariannya, mereka menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Contoh di atas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan persatuan. Mewujudkan persatuan ya jawabannya ya. Mewujudkan persatuan. Beda-beda tapi tetap satu, pakainya bahasa Indonesia. Jadi jawabannya adalah mewujudkan persatuan. Betul ya, jawabannya persatuan. Lanjut. Ketika ada teman yang merasa kesulitan, sikap kita yang tepat sebaiknya adalah ada yang susah nih, terus kita harus ngapain? Ya pasti seharusnya langsung kita tolong aja, kita bantuin. Kita tanya butuh bantuan apa yang bisa dibantu gitu. Jangan didiemin doang gitu. Ya, kita harus ada simpati dan empati. Untuk langsung inisiatif tanya kenapa gitu, jangan didiemin aja ya. Indonesia ini adalah negara yang ramah tamahnya tinggi dan kita harus tetap jaga. Terus kita harus punya simpati dan empati yang tinggi. Indonesia tuh harus kayak gitu. Kita harus punya identitas nih, bangsa Indonesia nih bangsa yang kayak gimana gitu, bangsa yang ramah itu harus kita jaga. Terus bangsa yang punya simpati itu ikut merasakan kesedihan orang lain. Misalkan orang lain sedih, kita ikut merasa sedih. Selanjutnya setelah simpati kita harus empati. Aksinya setelah kita ngerasa sedih, apa yang kita bantu? Apa yang harus kita lakukan? Ada aksi apa? Jadi jawabannya adalah ketika ada teman yang sulit, kita harus menawarkan bantuan untuk menolongnya. Oke, sampai di sini. The end. Oke, selesai. Kapan-kapan nanti kalau mau coba kita bahas soal dengan menggunakan pilihan gandanya ya. Oke, sampai di sini video pembelajaran hari ini kita bahas sambil bermain games.
Ya not much tapi lumayan lah ya untuk latihan soal. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah ya, dan jaga kesehatan selalu. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, share, dan like ya. Thank you.